Halo, jumpa lagi dengan saya Shirley dari Maranatha Bali. Seperti biasa, sore ini Shirley mau bikin konten buat Bapak Ibu di rumah yang lagi cari properti. Oke. Jadi hari ini kita mau to the point aja. Kita akan ringkas di depan. Jadi proyek ini namanya Samani Villa, lokasinya di Pecatu. Lokasinya di Pecatu ya, kok. Terus lokasi ini tuh super strategis dan banyak banget orang yang pengen punya properti di area sini karena dekat sama Bingin. Kuta Selatan masuknya ya, Sher ya. Iya, Dan ini dia Badung klaster perumahan. Klaster perumahan dia semi villa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat udah pada jadi tuh ya. Berapa unit lagi dia? Dia sisa 7 unit lagi. Tinggal 7 unit dari total? Dari total 32 unit. Luas lahannya maksimumnya berapa ini? Ini luas lahan itu untuk keseluruhan 1,1 hektar. 1,1 hektar ya. Oke, dia di rumah semi villa. Ya, rumah semi villa. Dia ada security di depan 24 jam. Dan ini satu-satunya komplek yang jalannya lebar ya. Oh, lebar banget memang ya. Dan 10 meter. Tadi kita rekapnya tadi dari awal harga mulai dari 4M. Terus untuk maksimalnya ada juga yang 20M. Oh, jauh ya, sampai 5 kali lipat. Jadi mulai dari 4 miliar sampai dengan 20 miliaran. Nah, oke Bapak Ibu, jadi kalau lagi ada yang cari dia rumah atau villa di range harga 4 miliar sampai dengan 20 miliar, ini bisa jadi opsi untuk Bapak Ibu di rumah yang lagi bingung, yang masih ngambang mau cari properti. Di sini bagus banget. Yuk kita sekarang bahas soal lokasinya, Sher. Ini tadi kamu sebut di Pecatu ya. Nah, coba kita lebih detail lagi ngomongin lokasinya. Oke. Untuk lokasi Pecatu itu lokasinya itu Jimbaran naik ke atas. Kalau tahu Garuda Wisnu Kencana itu lurus aja ke atas ke arah Pura Uluwatu. Kalau Bapak Ibu tahu. Dari bandara? Kalau dari bandara ke sini tuh sekitar 30 menitan. Kalau nggak macet, kalau macet bisa sampai 40 menit. Jadi kalau Bapak Ibu dari bandara itu Bapak Ibu ngikutin arah ke arah Jimbaran, tanda panah itu terus ketemu tuh McDonald Jimbaran. Nah, itu kan kalau lurus itu ke Nusa Dua, Bapak Ibu belok ke kanan. Bisa dua sih, bisa lurus ke arah Unut, bisa ke kanan lagi yang dekatnya Pizza Hut, ya, itu ke arah Samasta. Itu jalannya bisa sama-sama ke sini juga Bapak Ibu, tapi biar lebih praktis better ngikutin yang ke arah Unut. Dari arah Unut nanti belok ke kanan, jangan belok ke kiri itu ke Goagong, ke kanan lurus lagi langsung ke kiri ke arah Garuda Wisnu Kencana. Dari Garuda Wisnu Kencana itu ketemu perempatan. Nah, kalau ke kanannya itu ke arah Balangan, ada Nirmala patokannya. Kalau ke kiri itu ke arah Pandawa sampai Nusa Dua, Melasti. Kalau lurus itu ya ke arah proyek ini ke Pura Uluwatu sama ke Labuan Said. Itu ke arah Bingin segala macam ya. Itu dari segi lokasinya. Oke, jadi kalau ngomongin lokasi dia masuk Pecatu, Kuta Selatan ini udah susah banget cari unit-unit SHM loh. Betul, karena kita tahu ya sekarang itu daerah Kuta Selatan lagi berkembang, khususnya daerah Garuda Wisnu Kencana ke atas. Kebanyakan sekarang itu pada mainnya leasehold. Oke, jadi kita lanjutin nanti soal lokasi, kita taruh juga beberapa screenshot bahkan akses jalannya Google Maps-nya, dan juga di akhir video seperti biasa kita kasih video jalan dari sini ke Bingin. Jadi ke Bingin aja ya. Iya, jadi Bapak Ibu ada gambaran seperti apa sih Bingin, karena Bingin kan digadang-gadang jadi the next Canggu. Kayak begitu. Oke Bapak Ibu, sekarang Shirley mau masuk ke pembahasan proyeknya langsung. Nah, ini Shirley lagi berdiri di depan proyek, di pintu gerbangnya Samani Villa Pecatu. Nah, Bapak Ibu, aku mau jelasin sedikit lagi ya untuk arah-arahnya mau ke sini tuh dari mana. Jadi, kalau Bapak Ibu ngikutin jalan ini lurus itu cuma 150 meter, itu nanti udah ketemu Jalan Raya Uluwatu. Jadi, kalau dari Garuda Wisnu Kencana tadi Bapak Ibu arahnya tinggal ngikutin jalan aja lurus, nanti ada koslangnya kita Samani Villa Pecatu, tuh belok ke kiri. Nah, cuma satu belokan aja nanti udah ketemu gerbang ini. Nah, sekarang gerbang ini itu posisinya dekat sama jalan utama Iris, masuknya komplek Iris. Kita lihat ya kawasannya di sini itu sudah komplek apa? Komplek Iris. Iris, masuknya Jalan Puratangi. Puratangi. Ya. Nah, maksudnya Iris itu apa? Iris itu komplek. Jadi di depan itu dulu. depan ada komplek namanya Iris. Iya. Jadi di depan itu sebenarnya ini dulu itu kan banyak lahan. Di sana itu ada komplek namanya Iris Villa. Oke. Karena lahannya banyak dan banyak developer di dalamnya, akhirnya ya sudah banyak nama masing-masing. Nah, ini one gate system berarti, Shirley? One gate system. Nah, ini kita posisi di gerbang, ini one gate system, masuknya lewat sini. Masuk lewat sini, nanti keluarnya lewat sebelah kiri sini.
Ya agak berisik di seberang lagi bikin apa itu ya? Iya, di Lumayan depan lagi lempar-lempar beton. bikin villa. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat ya, itu sudah ada tulisannya. Dia itu dapat fasilitas apa aja. Jadi selain one gate system itu ada security 24 jam. Villa, maintenance, cafe and co-working space, lobby area, hospitality management. Oke, secara kesimpulan ini udah bisa bilang ya, dia nggak cuma jualan gelondongan begitu, Iya. tapi juga dipeduliin sampai ke maintenance, manajemen. Ya, jadi sampai ini yang depan-depan ini dirapiin. Di situ nanti Ya. ada lampu sorot. Terus Dan ini loh, Sir. Siapa Oh, nih ya. namanya nih? Nah, ini ada patungnya. Dia Oke. ikonik banget, unik. Terus di sini ada pos security. Kan di situ tadi ada tulisannya security 24 jam. 24 jam pos security-nya posisinya di sini. Dan untuk jalan Bapak Ibu bisa lihat ya, jalanan ini itu termasuk lebar Iya loh, ini besar banget loh. dan ketat loh. Karena sebelum Bapak Ibu masuk ke sini itu nanti bakal ditanya sama security. Saya tadi mau ngonten, itu juga ditanya. Harus lapor. Harus lapor. Jadi seperti itu. Nah, terus dari gerbang ini kita masuk di sini Bapak Ibu udah bisa lihat ya. Progres pembangunan itu sudah ada. Itu semuanya udah ada. Jadi yang berdiri di sini itu semuanya itu udah laku. Nah, yang belum laku itu posisinya di situ. Yang udah berdiri semua udah punya orang ya? Udah punya orang. Oke, aku bahas juga. Ini untuk total lahannya itu 1,1 hektar. Developernya siapa? Developernya Miraland. Proyek sebelumnya di mana? Proyek sebelumnya itu ada di Pecatu sini juga, masuk ke dalam itu namanya Samani Residen itu ada. Terus proyek keduanya itu ada Samani Villa Ungasan. Terus ada proyek ini Samani Villa Pecatu. Jadi semuanya tuh ikoniknya tuh nama depannya tuh Samani. Tuh untuk background developernya. Lalu di 1,1 hektar ini ada apa aja? Di sini itu sama developer dibangun sekitar 32 unit. 32 unit, dia ada 4 tipe. Ada 4 tipe, nanti tipe-tipenya apa aja aku bakal jelasin, tapi aku ajak ke situ dulu. Tadi kan di depan ada fasilitas kan? Nah, fasilitasnya itu ada di sebelah sana. Nah, gerbang yang tadi kita lewatin itu gerbang khusus yang punya villa di sini. Penghuni. Ya, penghuni. Nanti ada satu gerbang lagi itu khusus untuk yang tadi co-working space, kafetaria, terus bahkan nanti ada lobby dan nanti di belakang situ itu juga nanti akan dibangun guest house. Oke, yang jadi akan dia dimanajemen nggak nih. cuma ada perumahan atau villanya aja ya, tapi dia ada co-working space tadi, ada restoran. Ya, sama. Jadi si penghuni atau si penyewa nanti nggak usah jauh-jauh tuh kalau lapar tuh. Betul. Jadi ya itu fasilitas yang utama ya. Kafetaria itu sama kan kebanyakan kan turis asing, mereka biasanya kan butuh tempat buat kerja, walaupun ada beberapa tipe unit villa yang udah ada suhunya. Udah ada untuk meja kerja di dalam Ya, rumahnya sendiri ya. udah ada. Nah, posisinya di sini Bapak Ibu. Oh, ini yang lebih tinggi ini lahannya untuk si fasilitas yang tadi ya. Betul. Lalu Jadi, ini apa, Sir? Ini nanti aksesnya. pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu di sini. Jadi dia nggak melalui sana. Yang melalui sana itu yang punya Penghuninya aja. penghuni sini. Nah, nanti Jadi di tetap sini. dijaga privasinya ya. Betul. Aksesnya dipisah. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, ini untuk gerbang yang nanti bakalan masuk ke kafetaria. Karena kafetarianya itu kemungkinan dibuka untuk umum juga. Ada co-working space-nya juga kan. Nah, nanti lahannya di sini Bapak Ibu. Terus lobbynya di sini. Bapak Ibu kalau misalnya unit villanya yang mau disewain, itu nanti ke sini dulu sebelum masuk ke sana. Karena kan ada hospitality-nya kalau dititipkan ke sini. Karena Jadi di sini resepsionnya ya. ya, karena di sini tuh sistemnya menjaga privasi dan juga semua itu harus by laporan ya. Tamu harap lapor 24 jam gitu kan. Betul, tamu harap lapor 24 jam. Di sini pun juga fleksibel Bapak Ibu, nanti kalau udah jadi mau titip ke mereka bisa, mau di Airbnb-in sendiri juga bisa. Jadi nggak ada pemaksaan dari mereka. Karena ini pada prinsipnya bukan kondotel, bukan villatel, Betul. tapi bener-bener jualan rumah simpelnya ya. Cuma dia bergaya villa. Betul. Walaupun by the way kalau nggak salah yang tadi yang kita sebut ada di harga 20M itu beneran villa, bukan Ya, rumah karena lagi itu sih. luas tanahnya sekitar 600. Kita kan tahu ya kalau Besar itu. kalau villa itu memang kata-kata segitu. Ya Kalau 20 miliar kecil sih kebangetan. Ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Tadi aku bilang ada 4 tipe, tapi aku bahas dulu ini jalannya. Oke. Nah, untuk dari jalan Bapak Ibu bisa lihat ya, jalanan di sini itu semuanya tuh aspal. Ya.
aspal, cuma ini lagi ada pembangunan jadi kurang rapi, tapi ya untuk sekelas proyek yang mereka lagi ada pembangunan ini udah rapi sih. Dari Ini loh, gardennya tamannya, aja gardennya. itu udah di maintenance kan, seperti yang ada di videoku ini semua di maintenance, karena nanti bapak ibu juga bayar IPL, ada IPL untuk security, untuk maintenance area sekitar sini. Nah ini aspal, ini itu ukurannya 10 meter bapak ibu, jadi dari situ ke sini tuh 10 meter. Row-nya, lebar totalnya ya? Ya, lebarnya itu 10 meter. Terus Bapak Ibu kan nggak lihat ya, di sini tuh listriknya gelantungan itu kan nggak lihat ya, karena posisinya tuh semua underground. Semua tanam? Udah, ya, udah tanam semua. Terus airnya apa? Airnya di sini PDAM Bapak Ibu, sudah masuk PDAM-nya. Tuh untuk dari segi kawasannya, bahkan nanti untuk landscape tamannya itu juga dari mereka. Lalu kan aku tadi bilang ada IPL. Nah, untuk IPL-nya itu 10.000 dikali luas tanah. Oke, 10.000 per meternya ya? Ya, per meter dikali luas tanah. Jadi kalau misalnya ini kan yang paling kecil luas tanahnya 140 tuh. 140 itu kali 10.000. 1.400.000 Bapak Ibu, itu termasuk kecil sih untuk maintenance IPL ya. Terus jalannya lebar. Nah, kalau yang arah sana itu jalannya 8 meter. Oh, yang hadap antar rumah di belakang itu 8 meter. 8 Itu meter. pun masih jauh lebih besar daripada yang biasa. Ya. Karena di Bali itu kebanyakan bahkan ada yang kasih cuma di 5 6. meter loh. 6. 5 meter ada loh, ya? Iya, 5 meter, 6 meter. 5-6 meter tuh standar paling rendahnya lah, paling Standarnya kecilnya. Dia bukan. Kalau 3 tuh one way dong. Oh ya, one way. Oke, Ini sampai ke 8 meter ya, Ke masih 8 bisa meter. parkir lagi di depan, walaupun tidak dianjurkan. betul. Tapi mereka nanti di sana juga ada tempat parkirnya juga, karena lobby kan, dia siapin untuk Setiap unit misalnya. sudah ada punya carport, ditambah juga ada fasilitas lahan parkir lagi. Betul. Dekat kafetarianya ya. Nah, Nah, sekarang kita bahas soal unitnya mungkin. ya, jadi unitnya itu ada 4, ada swastika, maheswara, terus apa, Juwitaningrat, sama apa lagi satunya lupa saya. Namanya unik-unik ya, namanya Gagak Mayang. Jadi Gagak namanya Mayang. ikonik Indonesia banget Balinese ya. banget ya. Balinese banget. Nah, itu ada 4 unit, tapi aku sekarang mau bahas yang tipe swastika dulu. Jadi yang Bapak Ibu lihat berdiri ini semua, itu yang udah pembangunan itu tipe swastika. Semua luas tanahnya 140, bangunannya 147 meter, 140 meter, luas tanahnya, bangunannya 147 meter persegi, dia 2 lantai. Konsepnya itu modern kontemporer. kontemporer ya. Iya. Nah, ini aku mau ngajak ke salah satu unit yang bukan mau serah terima ya, sekitar Udah mau 80% jadi lah ya, 80%. Sebenarnya yang ini, cuman yang ini kayaknya kita nggak bisa masuk karena dia lagi crowded banget. Jadi aku ajak yang ke sebelahnya. Yang hook itu ya. Ya, yang posisi hook. Sebentar, Sir. Ini yang tipe swastika. Betul. Ya, yang paling banyak nih swastika semua kah? Iya, jadi semuanya itu yang paling banyak swastika. Ada bapaknya ngebor. Situ kali ya. Lagi motong keramik. Oh ya, ngebor sampean. Ini semuanya swastika, yang di sini tadi jalan 8 meter. Seperti yang Ini aku 8 meternya infoin. Ya. Terus di sini tuh semuanya di tembok keliling. Tembok keliling, kalau Bapak Ibu lihat itu juga ada tembok keliling juga ya. Jadi privasinya tetap terjaga. Nah, kalau gitu semuanya ini swastika, ada 4 tipe, 3 tipe lainnya itu 3 tipe itu yang di depan tadi yang jalannya 10 meter. Yang kita mau ke arah kafetaria tadi, kita jalan dari pintu gerbang. oh, itu yang besar-besar semua. Iya, itu yang masing-masing luxury. ada berapa? 1 unit. Oh, cuma satu-satu? Iya, cuma satu-satu, kayaknya yang situ deh. Lebih enak buat dikontenin. Boleh. Nah, ini Jadi unit dari swastika. 33 unit, 32. 32, 3 tipenya itu yang Semuanya besar, yang villa, besar, 1 unit 1 unit. itu Jadi mereka limited. sebutnya luxury. Iya, luxury. Lalu sisanya swastika semua? Semuanya swastika. Oke, I see. Ya. Oke, jadi ini yang unit swastika ya Bapak Ibu ya. Dia tadi aku bilang luas tanahnya 140 meter persegi, bangunannya 147 meter persegi. Dia 2 lantai, konsepnya modern kontemporer. Untuk dimensinya itu di 8,5 kali 16 meter. 8,5 meter kali 16 meter. Terus enaknya unit swastika ini, dia tuh ada berbagai hadap ya. Ada yang hadap utara, kata-kata hadapnya utara, Dan selatan. Terus yang depan tadi yang lagi pembangunan itu kan hadapnya barat. Hadap barat. Nah, oke, ini aku jelasin ya. Jadi lebarnya itu ya dari sini. Nih,
tembok ini sampai ke tembok ujung itu 8,5. Shirley, sebentar, coba lihat side plan-nya dulu deh, buka deh. Kita tunjukin juga ya. Oke, ini set plan-nya. Oke, I see. Kita lihat sama-sama ya. Tadi yang masih ada swastika ini ya. Ya, jadi swastika itu dari 27 sampai 30. Sampai 30 ya. Mm-mm. Dan mereka itu yang masih tersisa untuk tipe yang paling kecil atau swastika yang standar itu hadapnya ke selatan ya. Ya, hadap Berarti nggak ada selatan. yang ke barat Ya. lagi dong? Yap. Nggak ada betul. ya, semuanya hadapnya ke selatan dan ke utara. Cuma utaranya udah habis ya. Oke, kita lanjut lagi soal proyeknya nih. Nah, kita lanjut dulu ya ke swastika dulu ya, nanti baru yang lainnya. Nah ini fase depannya Bapak Ibu udah bisa lihat ya. Jadi kiranya tuh udah ada gambaran, tapi kalau kurang jelas, nanti Shirley juga akan tampilin apa layout ya, layout sama 3D-nya. 3D-nya, bahkan ada videonya juga nanti. Ada videonya sama nanti video drone kawasan ya. Side plan semua kita tampilkan di layar. Iya. Nah, ini aku lagi berdiri di carportnya. Swastika ini punya carport. Dia muat satu mobil. Satu mobil posisinya di sini dan ini tergolong carportnya lebar ya. Standar nih mobil plus motor Satu masih motor muat. lah ya. Terus di sini Bapak Ibu juga bisa lihat karena tadi kan ada unsur kontemporernya. Jadi di dalam ini tuh nanti banyak permainan batu alam sama permainan kayu-kayuan. Jadi walaupun kesannya modern tapi dia tuh masih ada balines-balinesnya gitu loh. Tetap dia punya sisi naturalnya. Ya, Tuh yang di atas tuh naturalnya. juga tuh share batu alamnya tuh. Betul. Ya, kayak begitu. Fasad Beda depannya. ya. Yang ini warnanya coklat, yang itu keabu-abuan, abu-abu hitam lah ya. Iya, warna-warna batu kali gitu. Ya. Dan yang ini tuh kayaknya luas tanahnya lebih besar sih karena ini paling ujung ya. Paling pojok. Dia ada kelebihan tanah. Yuk coba kita lihat dari carport, kita masuk langsung ke temu ininya nih. Inilah pintu masuk utamanya berarti ya. Pintu samping. Biasanya kalau konsep-konsep villa di Bali sebelum ke pintu mau ke living room pasti ada pintu sampingnya ini. Pintu samping ini, Yang akan nanti dipasangin pintu joglo, ya biasanya gobyok ya. gobyok. Nah, dari sini itu nanti ada mini garden, taman lah ya, taman kecil. Barulah nanti kita masuk ke area livingnya. Nah ini benar, ini ada kelebihan tanah karena yang Oh. sana-sana itu dia udah mepet banget. Ini ya maksud kamu ya? Iya, dia nggak persegi, jadi agak menonjol ke sana. Nah, nanti dari sini itu, kan ini taman. Ini Ibu taman. permisi ya, lihat-lihat ya Bu. Ya. Ini taman, nanti di sini tuh ada pintu, sliding door, kaca-kaca begitu. Ya gunanya supaya dapat pencahayaannya lebih bagus juga. Cahayaan, lalu sirkulasi udara ya. Betul. Terus nanti di sini tuh ada living room, dining room, sama yang posisi di sini tuh kitchen. Kitchennya di sini. Ya, nanti tampilin 3D-nya juga. Terus ada kolam renang di sini. Di sini itu dengan harga tadi swastika tuh yang harganya 4M Bapak Ibu. 4,6M. Nah, ini tuh udah include kolam renang Bapak Ibu. Kolam renangnya gede, besar, 3 kali 7 meter. Jadi ininya 3 meter, panjangnya 7 meter. Lalu di lantai 1 itu ada apa aja? Swastika itu ada satu carport tadi kan udah aku jelasin di depan carport, terus ada 3 kamar. Nah kamarnya itu biasanya kata-kata villa itu kamar itu di atas semua. Ini mereka ada satu kamar tidur di bawah, semuanya tuh udah ensuite. Tapi ini bukan kamar tidur utama ya, kamar tidur utamanya tuh di atas. Semuanya ensuite, semuanya kamar mandi dalam, ada 3, 1 di bawah. Ini bagus nih opsinya. Jadi kalau kita mau berlibur atau mau pakai villanya dan ajak orang tua biasanya, Ya, yang nggak bisa biar naik nggak tangga. capek naik tangga, khawatir sama lutut. Nah ini nih opsinya nih. Ini opsinya. Jadi emang udah dipikirin sama developer. Nah, ini nanti di sini tuh dipasang pintu sliding door seperti ini. Jadi hadapnya ini juga dia pakai unsur-unsur Mediterranean ya, karena banyak lengkungan begini. Nanti hadap tempat tidurnya itu ke sini. Hadapnya langsung ke poolnya ya. Ya, ke swimming pool. Terus mungkin di situ nanti bisa dikasih bean bag buat santai-santai. Terus di situ juga ada garden. Terus ini pool decknya juga. Oke, ini ya, nanti ada pompanya buat kontrolnya ya. Betul. Terus di sini tuh Bapak Ibu semuanya udah ada ground tank. Udah disiapin. Udah dikasih ground tank. Udah dikasih ground tank sama developer. Terus Bapak Ibu juga bisa lihat ya, untuk ceilingnya ya standar lah. Tapi ada yang lebih istimewa, di atas ceilingnya lebih tinggi. Hah, Nah, masa? Coba iya, kita lihat yuk. di kamar utamanya. Sekarang aku ajak ke atas ya. Oh sorry, dia pakai bata ringan ya? Iya, Kabel. ini dia pakai bata ringan sih. Dan untuk kualitas nggak perlu diraguin lagi ya. Kualitasnya oke kok. Kenapa aku bilang kualitasnya oke? Karena sebelum aku konten,
yang dari 32 unit udah tersisa 7 unit, itu kita nungguin dibangunnya supaya kita tahu kualitasnya biar nggak kena komplain. Oke, nah di sini nanti kitchen, terus di sini sebelah tangga. kitchen langsung tangga ke lantai 2. Nah, di sini Bapak Ibu spesialnya tangganya, kalau kita biasanya lihat di tempat lain tangganya tuh mungkin sebegini ya. Sebegini biasanya, ini termasuk lebar. Ini lumayan. Jadi Ini kita lumayan kalau lebar. papasan nggak perlu ada yang mundur. Ya, terus ini di atasnya ini dia atap-atapnya pakai permainan kayak kayu-kayu begini. Ini apa sih namanya ya, Koko ya? Panel-panel gitu. Nah, ini untuk tangganya. Tangga. Nah, tangganya ini Bapak Ibu udah dipikirin sama developer. Biasanya tangga itu pakai railing. Railing pun walaupun udah dipasang kelihatannya aman, tapi kalau Bapak Ibu punya anak kecil, alangkah lebih amannya ya seperti ini, diapit tembok seperti ini. Diapit tembok jadi lebih safety. Selain itu, kita juga bisa lihat ya, supaya koridor tangga ini nggak gelap. Di situ itu udah disediain sama developer nanti kaca. Jendela ya. Kaca jendela, kaca mati di situ supaya pencahayaannya maksimal. Oke. Sekarang kita masuk ke lantai kedua. Lantai kedua di sini ada koridor, koridornya juga lumayan lebar. Ini sekitar 2 meter. Nah, sekarang yang aku bilang tadi, kalau di bawah kan tadi ceilingnya kan standar ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini kamar utamanya Bapak Ibu. Kamar utamanya seperti yang Bapak Ibu lihat, ini lebar, luas, ceilingnya tinggi, tuh di atas tinggi. Terus untuk kamar utama juga udah ensuite. Nah, posisinya di sini nanti untuk kamar mandinya dia ada shower dan dia spesialnya kamar utama dapat bathtub ya, bathtub, wastafel, kloset duduk, WC duduk. Tuh, terus dari sini kita bisa lihat pemandangan sekeliling, tetangga depan sama samping. Nah, di sini ada balkoninya. Kalau Bapak Ibu sore-sore mau menikmatin suasana Bali, tinggal kasih tempat duduk di sini sambil ngopi, melamun. Terus kita lihat di seberang sana, itu komplek Iris Villa. Terus kita lihat ke sini ya Bapak Ibu, ini tuh dia kayak apa? Rooster gitu ya, bolong-bolong. Rooster bolong-bolong, tapi ini yang beda ya, Ya, bikin desainnya. cakep dia. Nah, ini di sini. Oke. Kita lanjut ke kamar satunya ya. Oke. Kamar satunya. Jadi ada 3 kamar Bapak Ibu. Nah, ini kamar yang ketiga. Yang utama itu ke 1 di bawah tadi, itu anggap kedua, ini ketiga. Tapi itu yang utama. Nah, ini sama sih standarnya kayak yang posisi tadi di bawah. Cuman ya ukurannya sama sih ini. Sama ya, hadapnya juga sama. Sama. Terus nanti di sini itu dikasih kaca. Awas, Kasih munduran kaca. aja nggak apa-apa. Kasih kaca. Jadi pencahayaannya juga dapat. Jendelanya nanti juga bisa dibuka, ada sirkulasi udara juga, jadi nggak pengap. Ini yang menghadap ke kolam renang ya? Ya, dia menghadap ke swimming pool. Kalau yang kamar utama tadi menghadap ke tetangga sama ke villa sebelah. Tergantung si unit nanti yang Bapak Ibu ambil. Karena kan yang masih available yang posisi di sana. Ini untuk yang swastika ya. Jadi swastika itu semua ada 3 kamar tidur. Masing-masing udah ensuite. Yang kamar utama dapat bathtub. Sekarang aku mau tunjukin, ini kan kurang lebih contohnya nanti ya kalau udah jadi seperti apa. Dan yang udah jadi memang cuma swastika. Yang 3 unit eksklusif itu masih inden, belum ada yang beli. Mungkin Bapak Ibu salah satunya nanti yang akan beli. Berarti Nah. sekarang kita coba lihat ke lahannya swastika yang masih available. Ya, yang masih available. Makasih ya Ibu, Terima. Bapak. Nah, lahan swastika yang masih available itu posisinya di sebelah sana. Kita jalan agak ke sana. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya suasananya di sini, walaupun di sini tuh lagi ada proyek, tapi untuk suasananya di sini tuh masih tergolong senyap, adem, sejuk dan nggak kredit banget gitu loh. Walaupun ini tuh deket sama jalan raya utama Uluwatu.
Nah, kalau kita lihat dari set plan, untuk unit swastika itu posisinya itu Nih, sebelah depan sini. kita ya, sebelah kanan. Ya, kalau yang ini masih punyanya si Gagar Mayang. Nah, ini yang lagi udah pondasi semua ini belum ada yang beli Bapak Ibu, tapi sudah dipondasi sama mereka. Nah, ini S30 Bapak Ibu. Ini S30, jadi unit ini masih available Bapak Ibu. Hadapnya kemana? Hadapnya ke selatan, menghadap ke tetangga. Ini S30, jadi masih tersisa 3 unit. 4. S30 sampai ke S27. Ini udah ada patoknya masing-masing, itu tulisan S30. Ini S29, S28, sama situ S27. Nah, ini yang posisi swastika yang masih available, yang hadapnya ke selatan. Terus kalau Bapak Ibu nanya ke Shirley, terus dari 4 unit ini yang menurut Shirley bagus mana? Saya sih saranin yang S30. Karena Gitu ya? S30 itu nempel sama yang Gagar Mayang, jadi kelihatan luxury juga gitu. Dan tinggal belok sedikit nggak sampai ujung. Tapi kalau yang suka private sih ya S27, tapi sampingnya masih ada sih. Tuh. Ini yang harga 4,6 miliar, kita rekap lagi ya. Luas tanahnya tadi berapa Shirley? Luas tanah 140 meter persegi, bangunannya 147 meter persegi. Lalu untuk dimensinya itu di 8,5 meter lebarnya, panjangnya 16 meter. Sudah include swimming pool, terus sudah include furniture sampai ke elektroniknya. Sudah all in ya? All in. Jadi kalau dibilang mahal ini worth it Bapak Ibu, karena luas tanah karena harga tanah di sini tuh udah tinggi Bapak Ibu. Udah susah dah. Dan di sini tadi aku tadi aku udah jelasin ya, cari SHM itu udah susah karena di sini tuh semua itu prioritasnya itu leasehold. Jadi nggak relevan lagi kalau kita ngomong tuh murah mahal, masih ada atau enggak? Iya. Kan begitu? Jadi yang cari komplek kayak begini, jalannya lebar, dengan fasilitas security. Biasa kan kalau orang-orang kayak customer Shirley aja dari Jakarta, mereka masih tetap kok maunya cari komplek. Dan keuntungannya juga di project ini itu ada pilihan opsi untuk titip sewa ya. Iya. Mau Jadi, dihuni juga bisa. Betul-betul mau dihuni boleh, mau dititip sewakan boleh, buat invest aja, atau kapan-kapan mau ke Bali mau dipakai sendiri itu boleh. Dan terima beres. Terima beres, di sini aja mau masuk sekat terima aja udah tinggal bawa koper kok, mau dihuni hari itu juga oke. Nggak perlu pusing lagi soal interior design, manggil-manggil arsitek, bikin izinnya segala macam. Ini udah terima beres ya. Sampai ke penyewaannya. Sampai ke penyewaan Bapak Ibu mah tinggal buka rekening, oh udah masuk ya tiap bulan begitu. Kalau dititipin, kalau Bapak Ibu pakai Airbnb sendiri ya lebih enak lagi. Urus sendiri tapi. Iya, biasanya susah dicari housekeepingnya. Kalau yang nggak mau ribet ya pakai hospitality. Kita lanjut ke 3 tipe lain nih Shirley. Iya, sekarang aku mau bahas. Di belakang kamu nih tipe apa? Ini tuh tipe Gagar Mayang yang ini. Ya ini Gagar Mayang, tapi aku mau bahas yang Maheswara dulu. Dan by the way aku mau tunjukin nih ke videonya. Semua udah dipatok. Ya, semua sudah dipatok dan kita lihat besi holonya. Jadi nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu ya, karena ini jelas besi tapi bukan kaleng. Pakai holo setebel ini loh, Sir. Betul. Ya karena jadi ada harga, quality, ada kualitas. Itu kenapa kita keduluan? Karena kita kan ngelihat kualitasnya dulu. Nah, ini kita tadi ngomongin kok kamu pindah ke Gagar? Enggak dong, kita ke Maheswara dulu. Maheswara dulu? Iya, karena Maheswara itu yang paling dari sekian, dari 3 unit ini, ya yang masih middle itu Maheswara. Oke. Nah, Maheswara itu posisinya di sini Bapak Ibu. Yang ujung di bawahnya tadi ada resto nanti ya? Ya, co-working space. Nah, ini posisi Maheswara. Dia posisinya di sini dan dia masih inden Bapak Ibu ya. Itu lagi bikin kolam renang kayaknya, Sir? Betul. Dia sudah ada pondasi. Nah, ini untuk tipe Maheswara. Coba untuk kita luas lihat tanahnya 419 meter persegi, luas bangunannya 364 meter persegi. Lalu untuk dimensinya Maheswara
Itu Kayaknya biar lebar ini ya. Iya, melebar. Yang memanjang itu yang posisi paling ujung. Jadi untuk Maheswara itu biar aku nggak salah ya, itu dimensinya 17. Ini lebarnya 17, panjangnya 24,6 meter. Kalau dia melebar gabung ke kebalik berarti tuh lebarnya yang 24. Iya ya. Iya, Panjang sorry. ke belakangnya yang 17. Kan Betul. lebar. Iya, betul. Kebalik. Maaf ya, pikun. Nah, terus di sini itu Bapak Ibu itu 2 lantai. Dia untuk konsepnya itu sama modern kontemporer, tapi fasad depannya itu beda, nggak kayak swastika. Dia lebih luxury. Karena ya Lebih dari premium. harga, ya lebih premium. Ya dong, harganya kan 4 kali lipat. Ya, betul. Nah, dan di Maheswara ini untuk carportnya itu dia muat 2 mobil. Muat 2 mobil, lalu di Maheswara ini untuk kamar tidurnya itu dia ada 5 5 kamar? 5 kamar. Sorry, 4 deng. 4 plus 1 maybe ya? 4 plus 4. 4 kamar tidur. Nah, ini aku sambil contek ya. Dan by the way, biar kita nggak salah, karena ini betul-betul baru ada pondasi dan si kolam renangnya aja. Jadi kita akan lebih fokus tampilkan ke layoutnya nanti, Shirley ya. Betul. Nah, untuk swimming poolnya kalau kita tadi lihat itu yang posisi swastika 3x7 yang Maheswara ini, dia itu 2,5 Ini ya. kali 16 meter. Wow. Nah, ini untuk posisi kolamnya. Ini untuk lebar posisi kurang kolam. lebih di 2,5 meter dan panjangnya di 17. Betul. Nah, ya aku tadi lupa. Jadi kamarnya itu ada 4. Kamar ada 4. Di bawah itu kamarnya ada 3. Di bawah itu kamar ada 3. Semua udah dapet day bed dan semuanya udah ensuite. Terus nanti aku jelasin dulu biar ada gambarannya. Jadi Bapak Ibu nggak bingung. Carportnya itu nanti itu ada 2 mobil. Lalu ada pintu samping masuk. Nah, dari pintu samping masuk itu nanti Bapak Ibu bakalan ketemu living room, kitchen, dining room, terus ketemu ini kolam renang ini. Nah, kolam renang ini nanti ada pijakan tangga Bapak Ibu buat ke 3 kamar. 3 kamar yang ada di lantai 1. Oh gitu. Nah, terus spesialnya lagi yang posisi Maheswara ini apa? Nah, di atas lantai 2 itu nanti juga ada kamar tidur, yang dimana kamar tidur itu juga ada voidnya, ada juga ruangan untuk gymnya. Ini ya, jadi kurang lebih kita berdiri di depan kamar tidurnya ya, Shirley ya. Di Betul, atas jadi ini nih. nanti dari sini tuh loh kayak ada tangga naikan seperti di gambar. Tadi aku lihat gambarnya kurang lebih, nanti mungkin ditampilin di layar biar ada gambaran. Kalau begini kan cuma ngelihat tanah aja ya. Terus nanti ada kamarnya itu udah ensuite semua. Terus ada kayak kalau aku lihat itu tadi di situnya juga ada, setiap kamar itu ada kayak mini gardennya. Kayak begitu. Itu untuk tipe Maheswara. Jadi kalau aku tarik kesimpulan dari gambar dan dari perencanaan desainnya, ini tuh juga bisa disewakan loh. Biarpun Betul. jauh lebih besar ya. Bahkan sewaannya tuh per unit kamarnya. Betul. Karena sudah ensuite dan per kamarnya sudah punya mini garden sendiri juga. Gitu ya, 4 kamar ya? 4 kamar. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu punya unit ini, spesialnya apa? Mungkin yang ruang gym mau, tapi gymnya dapat sih, kayak alat-alat gymnya juga dapat dari sini kan? Sudah full furnish semua? Udah full furnish, sudah dapat semua sampai ke meja-mejanya. Tapi ini tuh jatuhnya tuh bisa disewain lantai 1-nya. Kalau Bapak Ibu mau pakai lantai 2-nya bisa. Lantai 2 dipakai. Dipecah-pecah lagi ya? Ya, ini tapi bisa ya, terserah disewain. si Bapak Ibu nanti pembelinya nih. Betul. Ini enak juga buat bawa keluarga, puas loh. Ya, jadi kalau buat keluarga besar juga puas kayak begitu. Dan untuk tipe ini itu tuh dia menghadapnya ke arah utara, Terus aku jelasin juga untuk listriknya ini beda sama swastika. Tadi swastika itu listriknya 3.500 watt. Yang ini tuh 7.500. Oh, 7.500. Lalu di sini itu harganya itu 14 miliaran Bapak Ibu, dan beda ya sama swastika. Kenapa aku bisa bilang beda sama swastika? Ya dari harga udah beda, dari fasad depan juga udah beda, jalannya sih yang paling kelihatan. Kalau sana 8 meter, kalau ini 10 meter, selisih 2 meter. dan depannya langsung ke Fasum ya. Fasum Ya. itu garden. Dan ini termasuk ya karena luxury, selain carport Bapak Ibu juga maybe ya kalau ada tamu atau ada acara,
Kan di situ juga ada kafetaria, ada lobbynya, bisa taruh parkir di situ, mungkin ditaruh di sini juga bisa. Oke. Gitu. Posisinya juga paling ujung. Ini yang paling spesial karena posisi paling ujung. Jadi Bapak Ibu space parkirnya lebih banyak. Biasanya seperti itu ya. Walaupun kalau tidak ujung. dianjurkan parkir di badan jalan karena sudah ada Betul. carport sendiri ya. Betul. Tapi kan acara nggak setiap hari. Ya. Oke. Oke, Tadi harga 14 miliar, ini tipe Mahes. Wara. Sudah, next tipe apa lagi, Sir? Next kita ke tipe Sekar Jagat ya kayaknya ya. Bentar. Ini yang posisi ini juga melebar sih. Juwita Ningrat bukan? Oh iya, Juwita Kok Ningrat. jadi Sekar Jagat? Sorry. Iya ya, ini Juwita Ningrat. Nah, Juwita Ningrat ini luas tanahnya paling besar ya di 3 tipe ini. Dia luas tanahnya itu di 600 meter. 600 meter, ini tulisannya hilang. Luas tanah 600 meter persegi, luas bangunan 505 meter persegi dengan dimensi lebarnya 35, panjangnya 17 meter. Dia 2 lantai. Dia Berarti beda. untuk panjang ke belakang sama aja sama si Maheswara. Betul. Cuma lebarnya jauh ya. Lebarnya jauh. Terus ini bedanya sama Maheswara apa? Dia carportnya 4 mobil. Wah, ini premium ya. Dia premium 4 mobil. Terus dari sini itu di lantai satunya itu dia itu ada kamar buat sopir sendiri, kamar buat ART sendiri, bahkan sudah ada toilet untuk ART sama sopirnya sendiri. Masuk itu posisi kalau kita lihat Maheswara kan kolamnya di situ, Maheswara kolamnya di tengah. Kalau yang ini kolamnya itu posisinya di depan. Oh gitu. Oke, posisi di depan, lalu dia itu juga ada ruang family-nya juga. Nah, dia tuh ada 7 kamar. Ya 5+2 lah ya, 5+2. 5+2, terus di lantai satunya itu semuanya tuh tempat tidur itu dia dapat view itu menghadap ke garden sama menghadap ke swimming pool. Kolam renang. Ya, itu. Terus ada ruang cuci laundry sama gudang juga di sini. Seperti biasa juga ada dining room, kitchen. Ini nanti kita tampilkan layoutnya akan agak cukup lama ya, biar Bapak Ibu bisa dengan jelas perhatikan masing-masing. Ya, karena ini Untuk besar. dimensinya, untuk ada apa aja di lantai 1, lantai 2-nya. Betul. Jadi posisinya di sini yang di lantai 1 itu ada yang udah include bathtub. Oke, master bedroom-nya berarti itu ya. Master bedroomnya ada 2, di atas sama di bawah. Oke. Di atas sama di bawah. Terus selain itu dia juga dapat wardrobe. Nah, itu untuk yang lantai satunya karena ini masih tanah. Aku mau jelasin model apa juga percuma. Yang Intinya pasti sih dia panjang ke belakangnya itu tadi di 17 meteran, lalu untuk lebar depannya 30, dan ini paling premium, carportnya masuk 4, dia ada 7 kamar total ya. 7 kamar 5+2. 5+2. 5+2, duanya Sama tuh yang perlakuannya dia full furnish sampai elektronik juga dapat, wardrobe juga tadi kamu sebutkan juga dapat ya. betul. Nah, Harganya sih harganya itu di 20 miliar. Pokoknya yang paling mahal yang ini sih. 20 miliar, harganya 5 kali lipat dari tipe yang paling kecil kurang lebih ya. Betul, yang Juwita Ningrat ini. Kalau yang lantai 2-nya itu dia ada kamar tidur lah ya, sama ya ruang family juga ada. Yuk sekarang kita ke project lagi. Ini hadapnya ke utara, listriknya sama kayak Maheswara 7.500. Nah, yang spesial tuh yang ini. Yang Kenapa ini spesial? ini memanjang dan posisinya hook. Oh, karena dia posisinya hook, langsung ke deket sama si gerbang ya. Betul. Posisinya di sini. Ini itu tipe Gagar Mayang. Gagar Mayang ini hadapnya ke timur ya. Kemarin kita Ke di info. sunrise berarti. Ya, dia dapat sunrise. Berarti menghadapnya ke sini ya, Sir ya, ke jalan ini ya. Ya, ke jalan ini harusnya bisa dapat 2 hadap ya biasanya hook ya. Kalau hook begini dapat 3 langsung. Iya sih, di belakang. Oh iya, dia belakang. Utara, selatan, dan timur itu favorit banget loh. Jadi Betul. kalau kita ngomongin pencahayaan dan ngomongin sirkulasi udara, malah paling baik tuh yang ini. Betul. Nah, ini sama sih, layoutnya sama kayak yang posisi apa tadi? Maheswara, Bukan, satunya tadi apa? Juwita Ningrat. Ya, sama kayak Juwita Ningrat. Dia cuma ya harganya beda tipis, cuman dia bedanya itu di kalau yang Juwita Ningrat itu tadi swimming poolnya di depan,
Kalau yang ini itu posisi swimming poolnya di belakang, yang depan ini gardennya yang lebar. Oke, tapi secara komposisi untuk jumlah kamar mirip-mirip gitu. Sama 5+2 juga. 5+2, lalu ada maid room-nya, bahkan untuk driver juga Betul. ada. Sama kok kayak yang tadi ada apa tempat ART-nya sama sopirnya, cuman dia juga ini itu ada small office, home office-nya. Oh, ada Soho. Ada Soho-nya. Jadi di ruang tidur itu, ruang tidur utama itu ada apa namanya? Ada bathtub, ada wardrobe sama ke ruang kerja. Di situ ditulisnya ruang kerja, tapi kita biasanya sebutnya Soho. Small office, home office. Nah, harganya yang tipe ini itu 19 miliar, beda 1 M sama yang posisi di situ. Kenapa? Karena yang posisi situ itu tadi 600 meter, yang ini kan 582, cuma beda 20 meteran. 20 meter. Lumayan 1 M. Jadi kebayang Bapak Ibu untuk valuasi harga modal tanahnya di Kuta Selatan itu udah segitu. Betul. Tapi memang nggak bisa disamakan kalau lihat di marketplace ada yang jual tanah segala macam ya. Ya Bapak Ibu pertama mesti ngecek itu dia harganya berapa banyak, berapa luas. Dan ini kan sudah di-develop. Betul. Jalannya selebar ini untuk bikin apanya tadi Shirley, listrik, Fasilitas, air, tarik izinnya. listrik, izin, IMB segala Semua banyak macam. banget. Dan aku juga info ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan ada nih customer ngomong kenapa harganya mahal sekali gitu. Sedangkan harga per arenya segini. Ini kan cuma 1 are. Tapi kan di sini ada fasilitas Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan itu sama di sini kan ada security dan ini tuh komplek Bapak Ibu. Ini posisinya kalau kita bilang depan banget, ini tuh udah paling depan dari belokan pertama itu paling naik 150 meter tadi Shirley sebut itu udah ketemu komplek ini. Sedangkan kalau Bapak Ibu compare sama tanah yang ada di depan, harga tanah di depan itu yang dekat jalan raya utama itu udah sekitar 1,5 sampai 2 miliar per are. Dan itu mentah, belum di-develop, belum Mentah. diapa-apain. Dan kontur tanahnya, ya kontur tanah di depan sih datang. Terus kalau Bapak Ibu compare di dalam itu juga banyak villa. Bapak Ibu bisa lihat harga tanah di situ itu udah 700-800. Tapi masuk jalanannya kecil. Tuh, nah itu tadi harga-harganya udah Shirley sebutin ya. Kalau swastika startnya dari 4,6, terus Maheswara startnya dari 14 ya tadi. 14 miliar, lalu langsung ke 19 miliar di Posisi yang Juwita paling Ningrat. Juwita Ningrat, terus yang ini 20 miliar. Tuh. Terus sekarang kita masuk ke cara bayar ya. Oke, cara bayarnya ada KPR gak nih? Ada dong. Ada. Ada orang udah lebih dari 10 unit pasti ada lah. Nah, ini cara bayar itu yang pasti, yang udah pasti ya, semua developer maupun manapun itu cash keras. Ya itu semua pasti ada. Ya, cash keras. Terus tanda jadinya, aku juga jelasin tanda jadinya di sini tiap tipe beda karena tipe swastika itu paling kecil dia tanda jadi 20 juta. Kalau yang luxury ini tanda jadinya 50 juta. Kembali lagi ke cara bayar hard cash sama cash bertahap. Cash bertahap di sini maksimal 18 bulan dengan DP 30%. Jadi ketika tanda jadi terus 2 minggu setelah itu masuk nih DP 30% itu udah termasuk bulan pertama. Sisanya 17 kali. Seperti itu. Total ya setahun setengah ya. Ya, setahun setengah. Kenapa? Karena indahnya juga 18 bulan dari developer. Jadi kurang lebih kita bisa bilang ketika pembayarannya lunas rumahnya sudah jadi. Sudah jadi. Jadi sama-sama cengli lah ya. Tuh. Lalu untuk KPR-nya, KPR di sini tuh developer kerjasama dengan Bank Mandiri dengan DP 30% di depan. DP 30% di depan. Terus kita udah tuh ya untuk cara bayar. Terus untuk untuk harga segitu tuh udah include apa aja sih Shirley? Lah, untuk itu udah include PBG. PBG itu sama dengan IMB. Terus ini tuh sertifikatnya hak milik. Listrik udah include. Terus sama apa lagi tuh? PPN 11% udah include. Yang belum include apa? Yang belum include itu kalau Bapak Ibu KPR ya pasti kena biaya admin KPR. Terus sama BPHTB. Itu yang belum include Bapak Pajak Ibu. pembeli ya. Ya. Tuh, kurang lebih seperti itulah sama lah pada umumnya transaksi jual beli. Ya. Terus sekarang masuk ke kesimpulan ya Koko ya. Boleh kita bahas mengenai kesimpulan. Yang jadi poin utama tuh di sini kalau menurutku Shirley, karena udah susah banget cari lahan atau cari unit properti villa rumah itu bentuknya SHM di kawasan ini. Betul. Jadi makin dekat ke arah Bingin,
makin dekat ke Labuan Said sana, itu semuanya sudah dikuasain sama dalam tanda kutip turis atau bule. Jadi banyaknya itu yang dijual itu leasehold. Iya, leasehold 20 tahun dan kebanyakan di sana juga apartemen yang berdiri. Yang udah tebing-tebing itu beach club, hotel, kayak begitu. Dan kenapa sih daerah sini itu lagi naik daun? Karena kita mau cari di mana lagi? Karena di sini tuh view-nya abadi, Bapak Ibu ya. View-nya abadi. Kenapa aku bilang view-nya abadi? Yang memang dekat dapat view laut ya akan dapat view laut. Karena ini posisi kita dataran tinggi, tebing. Ya, aksesnya ya, jarak untuk ke arah pantai. Dan kita kalau bicara Canggu ramai, Kuta ramai karena semua dapat sunset pantainya. Betul. Dan di sini Kuta Selatan itu khususnya area Bingin Pecatu sampai ke Balangan sana itu semua pantainya sunset. Itu sebabnya Sunset. kenapa Bingin harganya meroket. Betul banget. Cuma kendalanya di hari ini ya, itu udah nggak bisa lagi dapetin barang-barang kayak tanah satu are cariin dong di Bingin, itu nggak ketemu Bapak Ibu, kecuali sebelum Covid dulu, sebelum pandemi Bapak telepon kita. Nah, COVID itu masih aja dapet. masih oke sih waktu COVID. Cuman Sekarang udah nggak make sekarang sense. udah nggak make sense untuk harga di area situ. Kenapa aku bilang ini tuh bukan sebagai sales, tapi kita sendiri aja yang memang tinggal di Kuta Selatan. Saya tinggal di Puri Gading. Saya waktu itu posisi datang ke daerah Bingin itu masih banyak pepohonan, monyet-monyet masih banyak. Sekarang sudah full dengan bangunan, berarti kita bisa lihat ya dari kemacetan jalan aja pertumbuhan ekonomi di Kuta Selatan ini sangat meningkat. Terus selain itu juga kenapa sini tuh favorit, yaitu selain sunset, surfing itu semua pantainya ada di sini Bapak Ibu. Pantai Pasir Putih semua di sini. Ya, pantai Pasir Putih, bule-bule surfing di sini, turis-turis. Karena kita nggak munafik aja ya, karena kata-kata bule datang ke Bali itu memang carinya itu buat surfing. Dan Bali pasti, terkenal pantai. ya, dan pastinya tinggalnya nggak mau jauh-jauh dari pantai, walaupun nggak dapet view ya Bapak Ibu ya. Kalau ada view ya itu termasuk selling point. Tapi sekarang turis sekarang itu nggak memandang itu. Biasanya sih banyak ya customer kita yang maunya view, tapi beda ya, beda taste itu. Nah, terus habis dari sini nanti kita akan tunjukin Bapak Ibu kawasan Bingin, Labuan Said yang masih awam. Yang masih awam nggak tahu Bingin, nggak tahu Labuan Said, taunya Canggu. Biar dikira kita itu nggak cuma ngecap. Terus Bapak Ibu yang mau unit ini, karena ini sisanya udah sedikit, langsung aja kontak Maranatha Property Bali ya. Makasih.